Oke baik, shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yolanda Betty. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 4 kelas B. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya ambil, yaitu tentang pengawasan pendidikan untuk memenuhi tugas TS yang telah diberikan. Nah, di sini poin yang akan saya bahas itu adalah pengertian tentang pengawasan pendidikan, tujuan pengawasan pendidikan, prinsip, peranan, dan sasaran dari pengawasan pendidikan ini. Nah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu mengenai apa itu pengawasan pendidikan. Nah, pengawasan pendidikan adalah proses memantau, mengevaluasi, dan mengawasi seluruh aspek pendidikan, mulai dari kurikulum dan pengajaran, mulai dari pengelolaan dan evaluasi dalam lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan. Lalu ada tujuan dari pengawasan pendidikan itu adalah untuk memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa semua siswa itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Serta ada juga prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengawasan pendidikan ini, yaitu yang pertama itu ada objektivitas. Objektivitas itu adalah pengawasan pendidikan yang harus dilakukan secara objektif tanpa ada kecenderungan subjektif yang dapat mempengaruhi hasil dari pengawasan. Lalu ada prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang kedua itu adalah keberlanjutan. Nah, pengawasan pendidikan ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa standar pendidikan yang sudah ditetapkan dalam lembaga pendidikan harus terus dipenuhi dan ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Lalu yang ketiga itu adalah partisipasi. Nah, partisipasi ini melibatkan semua pihak, yaitu dalam sistem pendidikan seperti siswa, guru, orang tua siswa, dan masyarakat. Nah, harus diperhatikan dalam pengawasan pendidikan ini. Lalu yang keempat itu ada kerjasama. Nah, dalam pengawasan pendidikan ini harus dilakukan dengan cara yang kolaboratif. Kolaboratif artinya bekerja sama dan melibatkan berbagai pihak seperti pihak pemerintah, pihak atau lembaga pendidikan, dan juga lembaga swadaya masyarakat. Lalu prinsip yang kelima itu adalah kepercayaan. Dalam pengawasan pendidikan ini harus dilakukan dengan mengedepankan kepercayaan dan integritas dalam setiap aspek evaluasi. Nah, yang terakhir adalah konsistensi. Nah, kenapa harus konsistensi? Karena dalam pengawasan pendidikan harus dilakukan secara konsisten, yaitu dengan menggunakan standar evaluasi yang sama untuk semua lembaga pendidikan dan dengan mengikuti prosedur evaluasi yang konsisten. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengawasan pendidikan. Dan yang terakhir kita masuk dalam sasaran dari pengawasan pendidikan. Nah, sasaran dalam mengawasi pendidikan itu meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama kualitas pendidikan. Itu memastikan bahwa lembaga pendidikan memberikan pendidikan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan dan harapan peserta didik dan juga masyarakat. Lalu ada pelaksanaan kurikulum. Nah, dalam pelaksanaan kurikulum ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan itu mampu mengimplementasikan kurikulum secara tepat dan benar. Lalu ada yang ketiga itu ada kualifikasi guru dan tenaga pendidik. Nah, tujuan dari kualifikasi guru dan tenaga pendidik ini untuk memastikan bahwa guru dan tenaga pendidik mampu memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan dan memiliki kompetensi yang memadai untuk mengajar para murid, siswa-siswa. Lalu
Yang keempat itu ada sarana dan prasarana. Nah, dalam sarana dan prasarana ini memastikan bahwa sarpras yang digunakan dalam lembaga pendidikan itu memenuhi standar yang telah ditetapkan dan memadai untuk mendukung kegiatan pendidikan. Lalu yang terakhir itu adalah kesejahteraan peserta didik. Nah, dalam kesejahteraan peserta didik ini memastikan bahwa lembaga pendidikan memberikan kualitas pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Baik, sekian dari presentasi saya, dan semoga apa yang sudah saya jelaskan mampu dimengerti dan mampu untuk memenuhi tugas UTS yang telah diberikan. Dan sekian dari presentasi saya. Shalom.